Halo semuanya, kembali lagi di kuliah kalkulus vektor. Kali ini kita masuk ke teorema divergensi dan teorema Stokes. Di sini diberikan ada benda padat ya, ada G di sini, dan kita lihat permukaannya ya. Kita sebut permukaannya sebagai sigma, lalu sigma ini kita bagi dua. Jadi ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, di sini misalkan orientasi dari permukaannya itu keluar dari benda solid ini. Jadi ini misalnya ini ke atas, ini ke bawah, ini ada yang ke samping, ada yang ke depan, ada yang ke belakang gitu. Oke. Nah, misalkan yang atas ini sebagai fungsi ya. Kita tulis Z sama dengan P2 yang untuk yang atas. Lalu yang bawah itu sebagai P1. Nah, kita ingin meninjau suatu misalkan medan vektor F yang komponen pertama dan komponen keduanya itu 0, lalu komponen ketiganya diatur oleh fungsi 3 variabel seperti ini. Nah, yang kita ingin tinjau adalah flux dari F di G, di permukaannya G. Ya, seperti ini. Oke. Nah, di sini kita coba pisah ini menjadi penjumlahan sigma 1 dan sigma 2. Pertama, kita coba periksa untuk sigma 2 dulu. Oke. Nah, sigma 2 ini kan tadi diatur oleh P2 ya. Dan parameterisasinya seperti ini ya, karena Z sama dengan something. Jadi kita punya peraturannya, yaitu X yang kita buat jadi U, Y-nya kita buat jadi V. Dan nanti batas dari UV-nya diatur oleh R yang ada di sini. Nah, karena ini orientasinya keluar dari G, berarti N-nya itu yang ke atas. Sehingga waktu kita buka parameterisasinya, ini cross-nya ini adalah yang positif ya, RU cross RV-nya. Nah, di sini F tadi hanya memiliki komponen ketiga. Berarti waktu kita melakukan dot, yang kita perhatikan di sini hanya komponen ketiga dari RU sama RV. Ya, jadi di sini kan 10 sama 01 nanti ya. Jadi crossnya komponen ketiganya hanya 1 gitu. Jadi hasilnya seperti ini. Ya, F didotkan ini jadinya yang ini ya. Hanya H dengan Z-nya diganti jadi P2. Seperti itu. Nah, waktu kita meninjau sigma 1 berarti N-nya yang ke bawah ya, karena kita mau keluar dari G kan, N-nya yang ke bawah. Jadi dia seperti ini. Dan dengan demikian total untuk sigma 1-nya itu cukup dikalikan komponen ketiga juga sama kayak tadi, seperti ini ya. Dan kita jumlahkan untuk mendapatkan integral di sigma ya, mendapatkan fluxnya, jadinya seperti ini ya. Dan ini kalau saya tulis dalam notasinya, ini sama dengan integral R, bisa kita tulis sebagai ini Hx, Y, Z, dimana yang di sini Z sama dengan P1x, Y, yang atasnya P2 x, Y, ini dA gitu ya. Nah, ini kalau H-nya itu kita anggap kontinu dan Hz-nya juga kontinu, maka dengan TDK 2 kita bisa tulis ini menjadi yang ini ya. Nanti dz-nya dikalikan dA menjadi dv gitu. Oke. Ya, jadi dari integral di permukaan kita bisa tinjau dia menjadi integral lipat 3. Ya, seperti itu. Oke, nah bagaimana kalau benda solidnya sekarang yang seperti ini? Jadi tetap ada permukaan atas, ada permukaan bawah, tapi ada selimutnya. Yaitu permukaan selimut ini kita sebut sigma 3. Gitu ya. Nah, N-nya tetap arahnya sekarang keluar benda solid ya. Dan misalkan sigma 3 ini kan selimut ya. Jadi kalau kita lihat normalnya ini pastinya kan tegak lurus dengan si permukaannya.
ya, karena dia tegak lurus dengan permukaannya dan dia berupa selimut tegak seperti ini, berarti normalnya akan sejajar dengan bidang XY tentunya. Oke, dengan kata lain komponennya di sini hanya komponen pertama dan komponen kedua saja, dan untuk komponen ketiganya pasti 0 kan. Nah, kalau F-nya itu hanya terdiri dari komponen ketiga saja, berarti kalau didotkan dengan N di sigma 3 hasilnya pasti 0. Ya, karena N di sini komponen ketiganya 0 gitu. Ya. Dengan kata lain, fluxnya di sigma total keseluruhan ini permukaan dari G itu tetap saja penjumlahan dari sigma 1, sigma 2, sigma 3, tapi di sigma 3 nya 0, jadi tetap saja sama kayak di sebelumnya, hanya penjumlahan permukaan bawah dan permukaan atas saja gitu ya, dan hasilnya tetap jadi yang seperti ini. Oke, ya jadi kalau ada selimutnya tidak masalah gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, ini kalau F-nya ada di komponen ketiga saja. Nanti kalau kalian coba untuk yang di komponen kedua saja bagaimana, atau di komponen pertama saja bagaimana, itu masing-masing hasilnya akan serupa ya. Kalau komponen pertama nanti berarti turunan terhadap X. Kalau komponen kedua berarti nanti turunan terhadap Y, seperti itu. Nah, jadi kalau kita gabungkan, misalkan G itu adalah benda solid dan permukaannya itu kita tulis sebagai sigma dengan orientasinya keluar dari G. Apabila F ini masing-masing komponennya itu memiliki turunan parsial pertama yang kontinu, di sini mungkin perlu tambahan parsial ya. Nanti saya sekalian perbaiki di PPT-nya. Maka ini tadi kita sudah punya. Kalau komponen pertama nanti akan jadi Fx, ini Gy, ini Hz gitu ya. Dan kita tahu bentuk ini adalah diff dari F, divergens dari F. Itu makanya kita sebut teorema divergensi gitu ya. Nah, contohnya misalkan diberikan medan vektor yang ini, dan kita ditanya tentukan flux yang keluar dari permukaan benda solid G ini. Jadi permukaannya ini ada sisi-sisi kubus gini ya. Nah, ditanya flux yang keluar dari ini berapa. Nah, perhatikan bahwa arahnya ini sudah keluar, berarti kita bisa manfaatkan teorema divergensi yang tadi apabila kita sudah melihat komponen dari F itu kontinu dan turunan parsialnya juga kontinu gitu ya. Ya, jadi dengan teorema divergensi fluxnya itu kan yang ini itu adalah integral permukaan seperti ini ya, dengan arah N itu bisa kita ganti menjadi integral lipat 3 saja ya. Jadi cukup menghitung divergens dari F ya. Jadi 3 ditambah 8Y tambah 1 kita integralkan terhadap G yang ini ya. X nya 01, Y nya 01, Z nya 01, tinggal dijumlahkan hasilnya 8 seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita akan masuk ke teorema Stokes. Teorema Stokes itu mengaitkan nanti permukaan dengan kurva boundary-nya. Jadi misalkan ada permukaan yang arahnya sudah dibilang ke atas seperti ini ya, ini arah permukaan. Lalu kita pandang kurva C itu sebagai boundary dari permukaan ini gitu ya. Boundary ini harapannya sifatnya masih simple ya, simple, tertutup, dan arahnya tinggal sekarang kan kurva ini nanti harusnya mempunyai arah ya. Nah, arah positif dan arah negatifnya seperti apa di sini kita akan definisikan. Ya, misalkan ada orang yang berdiri, kepalanya tegak, itu mengarah ke ini ya, ke arah dari permukaannya. Lalu misalkan orang ini bergerak dengan arah kurvanya, gitu ya. Jadi di sini ada arah,
Ya, di sini jadi ada arah kurvanya, saya ganti dulu warnanya jadi merah. Gitu. Dia nanti arahnya ke sana kan dia jalan. Gitu ya. Nah, apabila tangan kirinya itu mengarah ke permukaan, jadi sebelah kirinya itu permukaan, kita sebut dia sebagai arah yang positif. Gitu ya. Apabila dianya berdiri dan arah geraknya itu posisi kanannya yang ada di permukaan, maka ini kita sebut sebagai arah yang negatif. Gitu ya. Jadi ini positif, ini negatif. Gitu. Nah, di sini teorema Stokes di sini diberikan saja tanpa penjelasan lebih lanjut kenapa dan pembuktiannya, karena ya memerlukan sifat-sifat yang lebih lanjut gitu ya. Jadi di sini hanya diberikan saja. Ya, misalkan permukaan sigma itu dia smoothnya di sini secara piecewise. Ya, boleh patah-patah sedikit gitu ya. Piecewise. Oke. Nah, dia memiliki kurva boundary C yang simple, tertutup, dan smooth juga. Smoothnya di sini juga piecewise ya, jadi boleh kayak ada patah gitu, tapi satu aja. Nah, misalkan orientasi dari C ini terhadap sigmanya itu positif, jadi kayak yang tadi ya, orangnya sebelah kirinya itu adalah si permukaan ini ketika dia berjalan di kurva C. Oke, sorry. Ya, nah di sini misalkan F-nya itu memiliki komponen yang kontinu dan turunan parsialnya juga kontinu. Dan misalkan pula T ini sebagai vektor singgung dari kurva C, jadi kalau ada kurva C vektor singgungnya ini T gitu, tapi memiliki satuannya 1 gitu, panjangnya 1, vektor singgung satuan. Maka integral terhadap kurva C ini dengan ini panjang kurva itu sama saja dengan curl dari F didotkan dengan N, ini luas permukaan ya. Jadi yang awalnya integral di kurva itu sama dengan integral di permukaan. Nah, sebagai catatan, ingat dengan parametrisasi berdasarkan panjang kurva kita mempunyai nanti dr itu setara dengan TDS gitu ya. Oke. Nah, sekarang karena kita tadi tidak diberikan buktinya teorema Stokes, jadi beberapa soal itu seperti kayak kita memvalidasi apakah soal ini memenuhi teorema Stokes atau tidak gitu ya. Nah, jadi misalkan ini diberikan F seperti ini dan permukaannya yang seperti ada di gambar di situ. Dan kurvanya yang ada di bawah itu ya, permukaan kurvanya itu adalah boundary dari permukaan sigma gitu. Oke. Nah, sekarang kita coba parametrisasi C-nya. C-nya itu kan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Jadi kita coba pakai lingkaran yang ini dengan arahnya ya sudah sesuai ya. Jadi 0 sampai 2pi. Arahnya sudah sesuai, berlawanan arah jarum jam. Lalu kalau kita periksa di sini integralnya terhadap kurva, berarti parameternya 0 sampai 2pi udah oke. Lalu F-nya 3 dikali X berarti 6 cos T dikali turunan dari X nanti minus 2 sin T, dt nya taruh di belakang. Lalu 4y kuadrat, y kuadrat di sini 4 sin kuadrat dimasukkan 16 sin kuadrat dikalikan dengan turunan dia yaitu 2 cos T. Seperti itu ya. Nah, di sini cos sin berarti kan nanti jadinya sinus 2T. Oke, sinus 2T itu di 0,2pi gelombangnya penuh ya. Oke, jadi
nilainya di sini pasti 0, tidak perlu dihitung. Lalu di sini sin kuadrat d cos dt cos t ini bisa kita pandang sebagai d sin t. Jadi nanti di sini pangkatnya naik pangkat 3/3. Nah, di sini masih berhubungan dengan sin, berarti hasil integralnya. Tapi di 0 dan 2pi dua-duanya bernilai 0. Jadi totalnya 0. Lalu mudah dilihat juga bahwa kalau dari f itu juga 0. Alasannya ya karena masing-masing ini tidak memuat variabel lain gitu ya. Kan kalau ini perlu fy, perlu fz yang masing-masing 0. Ini perlu gx, perlu gz masing-masing 0. Ini juga perlu hx, perlu hy masing-masing juga 0. Jadi pastinya 0 gitu ya. Sehingga yang ini 0. Jadi teorema Stokesnya berlaku. Ya, yang ini sama dengan yang di bawah. Ya, jadi kebalik ya, kalau biasanya kan kita menggunakan teorema untuk melakukan pekerjaan. Nah, di sini kebalik, kita memvalidasi apakah teorema ini benar atau enggak gitu. Karena tadi juga kita kan hanya diberikan tanpa bukti gitu. Nah, teorema Stokes ini ternyata bentuknya merupakan perumuman dari teorema Green. Artinya teorema Green itu nanti adalah bentuk khusus dari teorema Stokes. Ya, di teorema Green kan kita hanya menggunakan dua variabel dan di bidang x, y saja. Jadi kalau kita mau tulis dalam 3 dimensi, setnya di sini kita tulis sebagai 0. Lalu di sini f-nya hanya dan g-nya hanya dipengaruhi oleh dua variabel, gitu ya. Nah, kalau kita hitung curl-nya nanti di sini 0, di sini 0, di sini yang bentuk biasa gx min fg. Ya, kalau R ini adalah wilayah di bidang XY, ya diberikan suatu R gitu, dan C ini adalah kurva boundary-nya, ya di sini C. Ya, kalau kita mau lihat arah positifnya, berarti kalau di sini R-nya ini ke atas gitu, yang arah positif itu kan yang berlawanan arah jarum jam gitu ya. Ya, jadi ini nanti berlawanan arah jarum jam. Nah, dengan teorema Stokes berarti kita bisa menghitung ini harusnya sama dengan curl f didotkan dengan n. Gitu ya. Yang hasilnya nanti jadinya ini. Seperti itu. Oke. Nah, jadi teorema Green ini adalah bentuk khusus dari teorema Stokes. Ya, kita peroleh dari teorema Stokes ya. Nah, di sini ada dua latihan 1 dan latihan 2. Yang satu menggunakan teorema divergensi, yang dua memvalidasi teorema Stokes. Jadi periksa integral di kurvanya sama integral di permukaannya menggunakan curl itu sama atau tidak gitu. Oke. Ya, demikian dulu untuk pertemuan kali ini. Dan ya, untuk materi berarti sudah habis ya. Nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan perbanyak di latihan saja. Oke, demikian dulu, sampai jumpa.